member eksklusif Coffee Meets Talks mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke para speakers. Pak Hasan Fauzi, terima kasih Pak. Pak Pandu Syahrir, terima kasih. Bro Nazir, terima kasih. Karena hari ini sudah bersedia datang untuk share insight dan ngobrol-ngobrol, mengedukasi teman-teman semua. Nah, kemudian yang terakhir, saya tentunya mau terima kasih nih kepada teman-teman yang udah join hari ini. Nah, ini 326 partisipan. Kemarin sih yang masuk grup udah 540. Semoga nanti seiring berjalan semuanya datang on time. Guys, thank you. Hari ini kalian udah sempetin waktu juga untuk datang belajar hari ini. Seperti biasa, di Coffee Meets Talks enjoy aja. Di Coffee Meets Talks fun-fun aja. Kita hari ini pengen belajar sama-sama. Kalian take notes. Kalian monggo tanya apapun. Kalian masukin ke dalam kepala kalian insight-insight hari ini. Dan tentunya praktekin teman-teman. Supaya apa? Supaya ke depannya kita terus bisa jadi satu komunitas investor yang berkembang. Mungkin segitu aja opening dari gue, Bill. Monggo. Oke, thank you bro. Ya, sekali lagi welcome buat para speakers dan thanks a lot buat waktunya di hari Minggu. Udah meluangkan waktu buat Coffee Meets Talks, para bapak-bapak senior saya. Gitu. Dan ada Bro Nazir juga, nggak lupa, yang udah selalu support Coffee Meets Talks. Thank you bro. Oke, gue yakin banget teman-teman udah pada excited buat dengerin insight siang-siang kayak gini. Dan di akhir tahun menyambut tahun 2021, karena gue yakin udah baca-baca banyak banget Theo ngobrolin tentang market 2021 dan sangat-sangat excited, banyak hal yang pengen kita tahu nih dari narasumber kita yang gokil-gokil dan luar biasa. Ya seperti biasa kita ngobrol santai aja di Coffee Meets Talks, sekarang semua santai gitu ya. Dan nanti kalau seandainya seiring berjalannya kita ngobrol, ada teman-teman punya pertanyaan yang relate, nanti kita akan consider untuk jawab. Tapi kalau yang nggak relate, nanti di sesi akhir kita akan buka sesi Q&A, teman-teman. Jadi let's enjoy ya, teman-teman. Dan mungkin gini, gue langsung mulai aja ya, Teh. Langsung pertanyaan yang gue yakin teman-teman pada pengen dengerin gitu ya. Gue excited dan grogi banget nih ya, untuk bawain acara ini karena pembicaranya luar biasa banget gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya akan tanya. Bill, mungkin sebelum itu kita boleh kasih tahu dulu buat bapak-bapak speakers hari ini, kita bentuknya talk show aja, nyantai. Jadi kita mungkin akan saya dan Billy akan menjadi moderator yang kita ngeflow aja, bawain pertanyaan. Nanti biar kita bentuknya kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya, Bill ya? Iya, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Yuk. Mungkin saya mau bertanya pertama kali ke Pak Hasan ya, sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak, kita tahu ya kondisi pasar modal saat ini di 2020 kita udah tahun nih. Nah, mungkin dari Bapak sendiri melihat tahun 2020 ini seperti apa, Pak? Karena kita tahu ya market di bulan Maret koreksi dan sekarang mungkin udah mulai recover nih, Pak. Ya udah mulai normal, ya, mungkin kayak awal tahun. Dan tapi ada sisi positifnya, pertumbuhan investor milenial Indonesia bertumbuh luar biasa nih, karena mungkin karena pandemi juga di rumah aja. Dari sisi Bapak sendiri memandang ini seperti apa, Pak, tahun 2020, Pak Hasan? Ya, mungkin saya mulai nih, Bro Billy ya. Kayaknya bro ya. Iya nih, Bro Theo kayaknya pengen disapa juga tuh, udah. Thank you for inviting me. Terima kasih sudah mengundang. Saya sapa dulu ya, ada Chief Pandu nih, pengawas saya sebetulnya di bursa. Beliau komisaris kami di bursa. Beliau juga mungkin orang yang paling tepat nih hadir siang ini karena ada topik terkait tech companies ya. Beliau gurunya tuh. Ada Bro Nazir ya, dan Bro Sis semuanya nih members yang ikut di community gathering komunitas investor Coffee Meets Talks ya. Makasih banyak atas undangannya. Ini luar biasa nih, topiknya menarik saya kira. Jadi ritual
rutin kita kayak ini Bro Billy ya, setiap akhir tahun kita harus menerawang gitu kan, apa-apa yang kira-kira bakal terjadi nih, terutama di tahun depan. Tapi bagus tadi pertanyaannya, diawali dengan refleksi gitu ya, apa yang terjadi kira-kira selama tahun 2020 ini. Mungkin saya ingin memulai dengan tahun 2020 memang merupakan tahun yang penuh tantangan ya, saya kira bagi kita semua nih, termasuk di kami di bursa. Karena betul-betul dampak dari pandemi COVID-19 ini, seperti kita ketahui, kita rasakan bersama ya, yang semula awalnya berupa krisis kesehatan, kemudian melebar menjadi krisis ekonomi yang dalam gitu ya. Hampir semua negara atau bahkan semua negara mendapatkan pengaruh atas dampak pandemi COVID. Sebagian besar sudah masuk ke fase resesi dan seterusnya. Nah, tadi pertanyaannya tentang bursa sendiri ya. Jadi memang tahun ini kalau kita amati, kita kilas balik sedikit ya. Saya mulai di akhir 2019 di mana law enforcement, penegakan pengaturan di OJK ya, kalau teman-teman bisa merecall gitu ya, dengan semakin tegasnya sanksi yang dikenakan kepada para pelaku maupun pengelola dana ya, yang kita indikasikan melakukan praktek pelanggaran di pasar itu sudah dilakukan. Sehingga di Q4 2019 ya sampai Q1 2020, sekalipun belum ada konfirmasi positif COVID-19 pertama di Indonesia, market kita sebetulnya sudah cukup slowing down dari sisi activity. Ya, kita sama-sama tahu turnover harian mulai turun, dari sebelumnya di angka-angka 10-11 triliun, di kuartal 4 itu bahkan kita ada di kisaran 6 triliunan, sehingga akhir tahun lalu rata-rata nilai transaksi harian turnover kita masih di 9,1 triliun. Januari, Februari masih belum recover ya, 6,4 triliun per hari, 6,6 triliun per hari. Tapi kalau kita lihat indeks masih belum terlalu terpengaruh oleh antisipasi atas COVID-19. Betul sekali, baru di bulan Maret ya, tepatnya di 24 Maret yang lalu, indeks IHSG kita, komposit, betul-betul mengalami kontraksi dan tekanan yang paling dalam waktu itu ya. Indeks bahkan sempat turun di angka di bawah 4.000, di 3.900-an, sempat di titik terendahnya 3.910 gitu ya, minus 37,5%. Tapi sejak titik itu kalau kita perhatikan, mungkin Bro Billy, Bro Theo nih mudah-mudahan termasuk yang tidak mengalami kepanikan gitu ya, dan fear berlebihan saat itu gitu ya. Atau apa istilahnya, waktu itu ikutan serok dari bawah gitu, atau gimana? Serok, Pak. Jadi betul sekali gitu, kita melihat betul-betul waktu itu kita berhadapan dengan kondisi pasar yang kami simpulkan tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena peran bursa yang seharusnya menjadi tempat terbaik untuk price discovery mechanism, jadi bagaimana harga di pasar itu betul-betul mencerminkan harga wajar, itu tidak bisa kita lihat pada saat itu karena market praktis menjadi one-sided market. Jadi pasar yang satu arah saja, semua orang berlomba-lomba keluar dari pasar, menjual aset-asetnya ya, termasuk pihak asing. Sementara di sisi lain yang menampung untuk membeli itu tidak seimbang. Sehingga one-sided market ini terjadi. Nah, tapi kemudian kita masuk ke pasar, jadi bursa terpaksa ya melakukan intervensi dalam tanda petik gitu ya, memberlakukan serangkaian kebijakan yang tidak biasa kita lakukan ya, misalnya auto rejection yang seharusnya simetrik sampai hari ini masih asimetrik, jam perdagangan kemudian kita sesuaikan, trading halting yang seharusnya lebih lebar kita perketat, waktu itu bahkan pre-opening kita tiadakan dan sebagainya. Ini murni harus kami lakukan untuk menjaga dan menenangkan pasar waktu itu. Dan setelah itu tentu hari demi hari, karena informasi yang resmi dan terkonfirmasi mulai beredar di pasar, sehingga para investor kita mulai bisa mencerna gitu ya, kira-kira apa yang terjadi dan proyeksi ke depan seperti apa terkait dengan pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa kita bilang
memang recovery atau rebound dari sisi harga saham sudah terjadi. Bahkan kemarin angka indeks kita sudah hampir mendekati angka awal tahun ya, tinggal minus 3,4% di angka 6.100. Jadi mungkin itu yang terjadi. Saya kira teman-teman bro dan sis di community kita nih tahu persis apa yang terjadi, sama-sama paniknya pada saat itu, kemudian sekarang jangan-jangan sedang ada di sisi lainnya gitu ya, sedang dalam fase euforia karena sangat optimis terhadap pembalikan dan juga potensi recovery di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu sebagai pembuka ya Bro Billy, terima kasih. Wah, Thank you jawabannya, pembuka Pak. aja udah seru nih, Bill. Iya. Saya langsung pengen meresponi sedikit sebelum Silakan. Jadi teman-teman semua di sini, ingat ya, bulan Maret April kerjaan kita adalah kampanye serok. April sampai sekarang kampanye cuek. Nah, mungkin Januari kampanye cuan. Tapi jangan semuanya dong, Bro Theo. Sisakan sedikit lah ya. Ya, Pak. Pak, saya sebenarnya agak penasaran sedikit nih, Pak. Ini nggak ada di list pertanyaan kita ya, Bill. Gue langsung aja dikit ya, Bill. Pak, peraturan ARB 7%, Pak. Ya. Itu ada gambarannya nggak, Pak? Kira-kira bertahan sampai kapan? Ataukah masih panjang? Karena jujur, Pak, di luar komunitas kita nih, Pak, banyak juga yang secara tanpa sadar, Pak, menjadikan ini bahan pelampung untuk swing trading, Pak. Jadi, beberapa mindset-nya malah menyesuaikan kayak, wah sehari untung bisa 20% nih. Tapi kalau jatuh ya 7% aja. Nanti tinggal antri, besok lepas. Masih ada buffer. Nah, saya mau lihat ada beberapa shifting behavior dari mungkin sekitaran saya juga mulai banyak yang begitu. Nah, mungkin saya pengen tanya dulu nih Pak, kalau ke Bapak. Ada gambaran nggak sih Pak, regulasi itu kira-kira masih bertahan panjang kah? Atau benar-benar menyesuaikan kondisi nanti kalau vaksin udah lebih baik akan dikembalikan? Atau bagaimana Pak? Biar nih teman-teman nih nggak mulai keasikan nih Pak. Iya, thank you Bro Theo. Pertanyaannya bagus nih dan semakin hari kelihatannya semakin meruncing nih diskusi dan pertanyaan yang sama ya. Saya bisa bilang nih ada dua mazhab nih yang ada di kalangan investor. Kalau Bro Theo, Bro Billy dan teman-teman semua di Cafe Midstock, saya yakin karena mazhabnya value investing, mestinya seneng banget nih ada ketentuan asimetrik gitu ya. Karena nanti posisi beli dan hold long term itu kemudian pada saat-saat ada gejolak di antaranya kejatuhannya tidak terlalu dalam. Tapi ada mazhab lainnya di luaran sana gitu ya yang memang cukup nyaring dan keras bersuara dan komplain kepada kami juga gitu, mempertanyakan kapan dan menginginkan segera untuk dikembalikan ke kondisi simetrik gitu ya, di mana ARB dan ARA-nya itu seimbang. Terutama teman-teman yang senang melakukan daily trading gitu ya, trading harian, karena upside maupun downside itu menjadi opportunity yang nggak mau dilepaskan. Nah, jawabannya sederhana, kita terus melihat dan mengukur gitu ya. Sebetulnya sederhana. Bentuk intervensi kalau bisa dibilang nih dari bursa terhadap asimetrik kondisi ini tentu tidak akan kita pertahankan seterusnya nih, Bro Theo. Kita menyadari intervensi itu bukan sesuatu yang positif. Nah, sepanjang nanti kami memiliki data yang cukup bahwa sebetulnya tingkat penciptaan harga di pasar, price discovery mechanism, kemudian terutama indikator yang menunjukkan tingkat volatilitas harga-harga saham ya secara merata ya, jangan cuma yang blue chip tapi horizonnya cukup besar itu sudah terjaga, maka pada saat itu tentu kami akan mengembalikan ke kondisi normal di mana nanti simetrik auto reject atas dan bawah akan diberlakukan. Kita juga bersama OJK mengukur terus nih tingkat indikator yang menunjukkan kondisi resesi kita ini ya. Karena ini erat kaitannya dengan kemungkinan adanya keluarnya result berupa laporan kinerja dari perusahaan yang kalau kondisinya belum terlalu normal tentu nanti akan mempengaruhi reaksi pasar pada saat informasi publik itu terjadi. Bocorannya atau informasinya tentu sekarang ini belum normal betul gitu ya. Sehingga kami masih kemarin menyimpulkan untuk mempertahankan kebijakan ini lebih panjang. Kapan kira-kira akan dikembalikan? Kalau kita lihat ya, volatilitas kita memang sudah jauh lebih baik, jauh lebih rendah dibanding kejadian waktu awal-awal
antisipasi dan persepsi pasar atas pandemi COVID-19 di bulan Maret dan April. Nah, akan tetapi kita masih melihat dalam waktu-waktu ini masih saja terjadi adanya lonjakan gitu ya, tiba-tiba karena ada informasi yang material gitu ya. Entah itu misalnya persepsi akan perkembangan vaksin, kemudian kebijakan pengetatan PSBB dan sebagainya yang memang kita tidak pungkiri kalau asimetrik itu dibuka, maka reaksi pasar berlebihan itu akan tentu merugikan sebagian besar investor kita gitu ya. Nah itu aja yang sedang kita amati terus, jadi mohon ditunggu nih. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita akan kembalikan ke kondisi semula gitu ya. Jadi swing trading yang value investing mungkin jangan juga berlama-lama manjanya nih Bro Theo. Ya. Karena nantinya tentu harus seimbang antara auto reject atas maupun bawah ya. Ya. Terima kasih banyak atas responnya Pak Hasan. Tuh teman-teman dengar, jangan keasikan kalau jatuh ada bantalnya 7%. Nanti akan ada momen di mana kalian akan menghadapi kondisi normal. Lebih baik kita membentuk mental kita dari sekarang dengan normal, gitu ya, Bill ya? Tuh. Tadi gue penasaran banget sama mungkin sudut pandangnya dari Pak Pandus ya. Ya, dia merupakan komisaris bursa. Bill, Ya, nggak putus-putus, Bill. agak sekarang udah Putus. Iya, nih coba tanya Nazir nih dengan Telkom nih. mana nih Pak Tel? Masih putus. Putus. Coba lagi. Halo, tes. Ah, Aman? Aman aman. nggak? Aman ya? Oke. Ini maaf ya. Ini memang akhir-akhir ini seperti ini nih. Sahabat. Oke. Gue penasaran banget sih. Ya, mungkin teman-teman juga penasaran dari sudut pandang Pak Pandus yang merupakan seorang komisaris Bursa Efek Indonesia dan juga beliau juga merupakan direktur dari perusahaan yang melantai nih. Nah, mungkin punya sudut pandang yang dari angle lain, Pak Pandu, mengenai market tahun 2020. Belum selesai tuh, Bill. Pak Pandu itu title-nya panjang, Bill. Masih ada komisaris Gojek, managing partner dari grupnya Shopee dan Garena, ya kan? Banyak. Manager director dari Indis Capital juga ya. Ya nih, sorry ya. Makasih, selamat siang nih teman-teman semua. Terima kasih juga nih Mas Billy, Mas Theo nih. Bisa dengar kan suara saya? Aman, Pak. Aman ya, nih Mas Nazir. Terima kasih juga Pak Hasan. Aduh, ketemu juga kita, weekend pun ketemu ya Pak kita ya. Ngomongin macam-macam karena kita selalu ada isu. Ini juga ada satu nih udah nanya soal bea materai, nanti bisa di-address juga itu soal bea materai. Nah, mungkin kalau dari sisi 2020 mungkin saya satu suara aja sama Pak Hasan karena kita sekarang kan forward looking lihat 2021. Jadi kalau ngelihat 2021 tuh mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu dilihat secara makro. Satu, secara vaksin. Vaksin itu bagaimana nanti dari sisi logistik dan pembagiannya, ya kan? Jadi kapan BPOM akan bilang oke, kapan nanti dari 1,6 juta yang udah masuk, kapan akan disebar, habis itu nanti yang berikutnya 3 juta yang akan masuk berikutnya bagaimana. Nah, kan memang rencananya hampir 150 juta yang akan masuk kan buat tahun depan, bagaimana penyebarannya untuk bisa mendapatkan herd immunity, itu nomor satu ya. Nomor dua adalah soal penciptaan lapangan kerja. Jadi dari sisi penciptaan lapangan kerja, bagaimana ada dua secara direct ya tentu dari sisi bantuan sosial yang akan masuk. Dan yang kedua tetap balik lagi ya harus private sector, ya kan ekonomi harus bergerak. Dari ekonomi bergerak, semoga ada ciptaan lapangan kerja. Jadi salah satu indikator yang memang yang saya lihat tuh nanti adalah bagaimana perubahan delta quarter on quarter untuk perubahan GDP atau PDB. Jadi dua itu Mas yang bakal saya lihat. Nah, di luar itu tentu ada aspek politiknya, bagaimana di Amerika melawan Cina sekarang, karena itu akan selalu ya deg-degannya di sanalah ya kan, karena itu akan selalu mempengaruhi capital market. Sekarang to be honest itu risk on artinya dolarnya orang keluar dari market dolar semua masuk ke risk based asset. Risk based assetnya kemana? Ya tentu ke equity market. Equity market itu yang sekarang menguat, yang tentunya membuat paling tidak ceteris paribus semua sama ya. Februari Amerika presidennya aman-aman aja, Januari 20 aman-aman aja, terus jalan, ya seharusnya ceteris paribus, makin makan banyak,
perusahaan-perusahaan baru menjadi IPO. Kenapa? Karena view-nya seharusnya equity market tetap akan kuat paling nggak selama tahun depan. Ya, tentu dengan ya pasti ada kiri kanan lah, tapi ya tadi dua itu yang pasti akan kita awasi. Kurang lebih gitu, Mas. Oke. Semoga agak jelas. Mungkin karena Pak Pandu udah ngomongin 2021, kita bisa langsung nyelipin dulu ke Pak Pandu lagi sebelum ke Nazir kali ya. Sebelum ke Bro Nazir kali ya, Bill. Pak, kalau dipersimpel lagi nih Pak, dari angle Bapak, 2021 itu yang menurut Bapak adalah sebuah opportunity, yang menjadi opportunity apa aja, dan yang menjadi threat apa aja, Pak? Kalau menurut saya risk-based asset tahun 2021 akan meningkat. Menurut saya ada opportunity tentu nanti adalah IPO yang akan terjadi, pasti akan perusahaan-perusahaan besar yang akan masuk untuk IPO karena memang capital market akan lebih dalam, maksudnya demand-nya akan lebih tinggi dibandingkan private market. Jadi itu menurut saya kepastian. Contoh lah, waktu kita itu kan melakukan rights issue, barusan minggu lalu kan kita raise almost berapa tuh? Almost 2,9 miliar dolar, tapi dalam waktu 1 hari. Itu saking deep-nya capital market yang ada sekarang. Jadi, nah itu menurut saya kesempatan buat teman-teman kayak Tokopedia baru announce kan, itu udah keluar di Bloomberg, mereka lagi melihat kemungkinan SPAC. Ya, kalau mereka melihat kemungkinan SPAC, most likely mereka akan lihat IDX. Jadi dari sisi tempatnya Pak Hasan tuh yang bakal seru, kesibukannya bakal seru tahun depan. Karena saya rasa bukan aja hanya Tokopedia, tapi teman-teman lain akan melihat kesempatan yang sama. Karena menurut saya per hari ini capital market kondusif untuk fundraising. Itu dari sisi dari sisi kesempatan. Nah, dari sisi threat, ya ini ada juga beberapa. Apakah orang melihat forward looking 2021 sudah balik melalui normalisasi? Karena kalau Anda melihat pergerakan di capital market baik luar dan dalam negeri, ini asumsi kita 2021 mungkin udah 80-90% dari 2019. Apakah itu benar apa tidak? Ya, who knows. Tapi kan market always forward looking, ya kan? Dan juga ya itu adalah ada semacam ekspektasi yang sudah mulai dimasukin ke earnings perusahaan-perusahaan ada. Nah, jadi ya tentu harus beware lah. Jadi selalu kalau teman-teman yang invest selalu lihat fundamental. Saya selalu ngingetin kepada adik-adik, teman-teman fundamentalnya bagaimana, lihat gitu kan. Ya ya dari situ aja sih saya ngeliatnya. Tapi ya menurut saya valuasi juga masih belum terlalu stretch, relatively speaking kalau buat Indonesia. Oke. Oke, thank you banget buat jawabannya Pak. Insightful banget. Ya itu teman-teman ya perlu ada beberapa hal yang diperhatikan. Ada opportunity, tapi ada juga tantangan buat kita ya teman-teman. Jadi ini udah mulai ada gambaran. Nanti kita akan ngomongin 2021 di dalam lagi. Tapi sebelumnya saya mau ke Bro Nazir dulu nih. Ya, mengenai gini. Sekarang industri startup kan bertumbuh banget. Bahkan kita udah dengar mau tahun 2021 ada IPO. Tadi Pak Pandu juga udah sempat sebutin sedikit siapa yang mungkin mau IPO gitu ya. Growing banget di industri startup. Nah, Nazir Arifin ini sebagai Head of Strategic Investment-nya Telkomsel. Nah, gimana sih memandang tahun 2020 ini gitu, dalam mungkin dari sisi tech companies, dan kira-kira apakah ada opportunity tahun 2021 di field ini, Bro? Oke, sebenarnya tentunya selamat siang semuanya kepada teman-teman Cafe Stocks. Thank you banget udah invite. Awalnya nggak mau ngomong karena sebenarnya pengen jadi murid aja di sini, lihat Pak Hasan dan Bapak. Ini juga terpaksa saya mungkin nanti banyak dihujat karena sebenarnya insight-nya mungkin nggak insightful gitu ya. Jelas kan ya suara gue ya? Jelas, Bro. Jelas. Oke. Sip. Jadi sebenarnya 2020 itu private funding di Indonesia is stronger than ever. Kalau misalnya kita lihat ya, I think delta tahun 2020 itu almost reaching $3 billion untuk private funding di Indonesia untuk tech company di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia as a investing area dan region is actually will growing more than ever lah. Sebenarnya kita juga lihat increasing tech regional giants, apalagi di Southeast Asia. Dari awalnya dulu 2017-2018 kita hanya punya 5 unicorn di Asia Tenggara, sekarang udah 12.
terus juga liquidity di region, apalagi di Indonesia makin penuh, apalagi sekarang ada juga incoming XOF dari Pak Pandu dan rekan-rekan, terus juga mungkin kita juga lihat bahwa memang um, continue from the regional sama global stock exchange global juga makin heboh, apalagi tadi baru dibilang kemungkinan SPAC sama Tokopedia akan terjadi di Indonesia. Dan memang ceritanya si grup ini jadi kayak semacam teaser lah of the Indonesia's and Southeast Asia greatness di dunia gitu kan. I think we're seeing that all the compound growth dari semua emerging market yang sekarang seksi gitu kan, kayak e-commerce, kayak games, kayak financial technology, itu luar biasa gitu loh. Bahwa memang Indonesia is will be like the driving the sentiment all over Asia, abis China and India gitu kan. Jadi memang posisinya bayangin aja ini kalau nggak salah ya, I think si grup tuh tahun first half itu I think the net revenue hampir reaching more than 110, 120 persen. Jadi sebenarnya it's actually compound growth-nya juga masih heboh. Jadi I think increasing numbers of SPAC yang emang closing di public stock juga mereka bakal melihat bahwa memang Southeast Asia bakal jadi satu hal yang lumayan destination yang luar biasa untuk akhirnya menjadi next growth opportunity ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman lihat private funding, venture capital di region, apalagi di Indonesia itu mereka punya venture fund rata-rata starting di tahun 2010-2012 dan mereka punya 10 years of investing period kan. Dan kita bakal lihat bahwa memang tahun 2021 sampai 2023 ini mereka entering the horizon of exit. Jadi kita bakal lihat banyak banget anyone yang pengen closing the fund bakal nge-push M&A transaction, bakal nge-push public transaction, bakal nge-push secondaries, dan memang kita lihat bahwa memang fund life dan berbagai macam business model of all the giants yang lebih scalable bakal driving more inclusive opportunity lah for everyone to raising a fund di Indonesia. Dan 2020 itu ya mungkin kalau semua bilang kayak oh ini kan investment nggak pada datang atau sepi-sepi nih kayaknya investment. I think it's stronger than ever. Dan kita lihat juga the pandemic punya cycle kan is always creating the next big thing ya, kayak 2008 2010 waktu mortgage punya crisis, we saw that the birth of Tokopedia, Gojek, Instagram dan teman-teman. I think abis ini kemarin kalau lihat Tokopedia, kalau lihat Bukalapak, rata-rata mereka punya kenaikan UKM yang luar biasa, sampai ada yang kayak Bukalapak even 2x dan lain-lain gitu kan. Nggak pernah di Indonesia ada kenaikan SME sebanyak itu gitu loh. Pandemic, dan apalagi 60% is actually first time SME yang baru mulai online dan digital gitu kan. Jadi I think we're seeing 2020 ini the dividend the bonus demografi shifting into dividend demografi, dan kita bakal lihat liquidity yang makin banyak juga bakal driving this nation even to brighter future lah. Gitu. Ini menarik sih. Gue penasaran banget sama ini. Mungkin banyak juga teman-teman yang nanya. Sempat kemarin banyak nanya di event-event kita, di kelas-kelas kita juga. Mungkin gue mau mengenai kondisi US market saat ini. Kalau misalkan kita lihat ya, misalkan sekarang udah all time high ya gitu ya. Bahkan lebih besar daripada sebelum pandemi gitu. Itu apakah akan terjadi bubbles ya? The next bubble gitu. Dan apakah menurut lu ya, apakah ada impact-nya ke Indo? Nah mungkin ini nanti juga nyambung ke Pak Pandu juga, gue pengen dengerin perspektifnya juga. Tapi mungkin ke Bro Nazir dulu dari sisi startup, oke, dari sisi yang lu tahu sebagai seorang venture capitalist, monggo. Dan yang dongkrak bursa US dari kemarin tech companies ya, kalau kita lihatin. Iya, ya I mungkin lebih baik ahlinya nggak sih? Oh enggak ya? Nazir cute loh hari ini loh. Enggak. Ini lebih ke arah kayak emang posisinya jadi murid hari ini, enggak bisa.
lihat bahwa memang banyak hal yang bakal ngebuat all-time high stock prices juga tinggi, tapi bukan tinggi gara-gara emang cuma sentimen dan public push, tapi juga memang the companies that actually going into this era of IPO is showing a great fundamental and strong growth moving forward lah, gitu man. Oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Pandu juga. Gimana tuh Pak? Kira-kira Salah semua ya, Pak. bisa gitu ya? Nunggu kondisi gitu. Akhir-akhir itu nanya mengenai kondisi US saat ini, pengaruhnya sama ini itu gimana Pak? Kalau Amerika tuh memang sekarang orang tuh kalau lihat dia top 10 companies ya di Indonesia, di Amerika tuh mungkin bisa dibilang 80% perusahaan teknologi. Habis itu the last two IPO yang cukup besar kan salah satunya Airbnb yang pas habis buka udah langsung 100 billion tuh dari sebenarnya kalau lu ingat Maret they did a small deal itu kurang lebih di 18 billion Mas. Jadi investor yang masuk Silver Lake pada masuk bulan Maret itu they made about 5x within 7 months. Jadi luar biasa sebenarnya yang terjadi karena emang gara-gara COVID ini orang berubah. Orang melihat banyak value itu berubah dari offline menjadi online dan di Amerika itu memang orang pengen gathering ke sana gitu loh. Jadi, nah sekarang orang juga melihat sekarang forward looking juga dengan adanya perubahan offline atau online ini, orang juga mulai melihat bagaimana kayak dari sisi transportasi, dari sisi hidup, nah, things are changing. Jadi kayak salah satu company kebetulan saya juga ada ikut invest kecil-kecil, namanya Luminar, IPO 3 minggu lalu. Itu self-driving, buat bisa self-driving car, automation. Kenapa? Karena orang sekarang takut ada supir. Ya kan? Jadi orang bisa nggak aku nyetir dari tempat A ke tempat B tanpa ada supir. Nah, teknologi seperti itu yang sekarang lagi dikembangkan. Itu company IPO di 3 billion, udah langsung hit 11 billion. Gitu loh, kurang lebih. Jadi, Amerika memang agak beda sama kita ya. Kalau kita tuh IPO mungkin barang-barang yang dulu di IPO kan di Amerika mungkin 10-15 tahun yang lalu. Sekarang is actually very forward looking lah melihatnya. Nah, balik ke Indonesia, kenapa Indonesia sekarang orang tertarik spek-spek masuk ke Indonesia? Karena Cina, barang-barang Cina tuh udah susah masuk ke Amerika karena ada trade war antara Amerika dan Cina. Orang mencari growth di luar quote unquote high technology companies yang forward looking seperti yang tadi saya sebut. Sekarang melihat coba cari growth seperti bisa nggak saya mencari Alibaba, the next Alibaba, tapi Southeast Asia atau India. Karena kalau growth kan hanya ada 3 buat mereka, Latin Amerika, India, dan juga Southeast Asia sekarang. Karena Rusia dan Cina mereka nggak bakal lihat lah, susah kalau di Amerika. Nah, itu makanya benefit kenapa sekarang kayak tiba-tiba ada pembicaraan soal Tokopedia, karena itu dianggap ya mungkin ini the next Alibaba, dan Southeast Asia masih bisa diterima secara politik di Amerika. So, itu adalah secara technical benefit. Dan memang sekarang ada beberapa spek yang dibikin yang nantinya akan mencari target-target di Indonesia. Nah, kenapa sudah itu juga menguntungkan buat bursa? Karena seharusnya di bursa itu mereka kemungkinan besar orang akan melihat, mungkin saya harus double listing, nggak bisa saya hanya listing di Amerika juga. Jadi secara tidak langsung bursa pun akan mendapatkan benefit. Kenapa? Benefitnya salah satu adalah karena soal pajak. Bursa kita bisa dibilang sama kompetitifnya, atau saya berani bilang lebih kompetitif dibandingkan bursa lain untuk PT-PT di Indonesia. Itu Pak Hasan udah jauh lebih hafal lah daripada saya, baik dari sisi founders, ESOP, corporate income tax, yang di mana di Amerika belum tentu. Di Amerika yang punya adalah the depth of the capital market, jadi dalam. Jadi mereka bisa fundraising 1, 2, 3 billion itu bisa dalam per hari, bisa di sana. Di kita, yang kita ada adalah dari sisi favorable tax regime, di mana itu yang masih akan membantu perusahaan-perusahaan teknologi ini. Nomor 2, dan ini mungkin sama pentingnya juga, kalau perusahaan-perusahaan teknologi besar ini listing di Indonesia, mereka insya Allah akan masuk ke dalam indeks, ya kan? Sekali Anda masuk ke indeks kita, yang bakal beli juga adalah index fund. Dan di Amerika itu belum tentu. Jadi ada 2 itu juga, karena itu new demand yang bakal masuk. Jadi menurut saya sih positif, saya melihatnya apa yang terjadi dengan trade war ini malah menguntungkan buat Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara kalau ngomong teknologi pasti ngomong Indonesia. Kurang lebih gitu, Mas. Oke, thank you Pak Pandu. Wah, ini seru banget. Berarti 1-2 tahun ke depan kita lihat bursa all time high udah nggak heran nih, Bill. Udah tahu dari sekarang, oh nanti begitulah, amin, pasti terjadi gitu ya. Nah,
mungkin dari tadi udah singgung-singgung bursa, udah singgung-singgung shifting behavior, shifting perspektif. Nah, mungkin sekarang bisa nanya ke Pak Hasan, Pak, untuk menyambut perubahan-perubahan yang cukup disruptif sebetulnya ya, even ke Indo ya, Pak. Tahun 2021 tuh fokus pengembangan bursa tuh ke arah mana, Pak? Atau kalau misalnya ada fitur-fitur yang memang akan dikeluarkan bursa, boleh sekalian diceritain, Pak, ada apa sih kira-kira planning bursa di 2021 nih, supaya teman-teman kita ini nih, Pak, kalau besok, kalau kemarin kan udah mulai baca-baca CNBC, oh ada aturan ini, tapi bingung gitu ya. Nah, nanti sekalian mungkin kita bisa lebih jelas lagi nih, ada Pak Hasannya langsung. Siap, siap. Thank you nih pertanyaannya. Ini pas banget kan outlook gitu ya, tapi dari perspektif bursa. Jadi memang fungsi bursa kan sederhana. Kalau bisa dibagi dua bagian besar ya, yang pertama kita harus memastikan market integrity gitu ya, di mana serangkaian pengaturan, kemudian monitoring dan supervisory untuk compliance, dan terakhir law enforcement itu terus akan kita kuatin nih, Bro Theo. Jadi ini kita pengen betul-betul hadir dan memastikan perlindungan kepentingan para investor nih, terutama investor publik yang minority shareholders. Dan itu terus berjalan. Di tahun depan tentu penguatan ini akan terus kita kedepankan. Nah, yang kedua adalah fungsi kita sebagai market developer gitu ya, mengembangkan pasar terus-menerus nih. Yang ujung-ujungnya tentu ingin tadi yang Chief Pandu sudah arahkan tuh, kita harus memastikan pasar kita ini jadi pasar yang cukup dalam gitu. Sehingga menjadi preferensi tidak hanya investor lokal, kecil, tapi juga yang besar-besar tidak punya kendala untuk masuk dan bergabung di market kita. Nah, beberapa area mungkin saya bisa highlight secara cepat ya. Yang pertama, mumpung supaya nggak lupa nih, tadi hangat diobrolin sama Chief Pandu dan Bro Nazir ya. Memang kita belajar banyak nih dari kejadian dan kondisi di tahun ini, di mana pada saat dampak pandemi COVID-19 nggak ada yang ngeduga gitu ya, hit our market lain yang notabene sudah diisi oleh perusahaan-perusahaan yang new economy, kelihatan sekali lebih sustain tuh, Bro Theo ya. Bahkan tadi Bro Theo bilang tuh, di US itu Nasdaq market jauh lebih dulu rebound dan recovery. Kemudian bahkan positive growth gitu ya, lebih awal dibanding market lainnya ya. Tentu karena tadi tuh new economy driven-nya itu luar biasa, terutama technology company. Yang terbukti untuk massive impact seperti health crisis, kemudian economic downturn yang besar, tech company ini rupanya terbukti cukup sustain dan bahkan mengambil manfaat gitu ya dari kondisi saat ini. Nah, untuk itu tadi Pak Pandu sudah juga mengawali, bursa memang akan betul-betul serius dan fokus untuk memastikan tersedianya karpet merah nih Bro Theo, buat mengundang perusahaan-perusahaan yang tergabung ke dalam new economy companies ini. Seperti kita ketahui, di kita ini ya sekarang dominated by conventional economy masih gitu ya, commodity, consumer good, dan sebagainya. Nah, jadi kita ingin shifting ke sana. Salah satunya kita betul-betul sudah ngobrol nih dengan teman-teman calon-calon perusahaan tercatat baru yang dalam kelompok new economy ini, untuk betul-betul mengidentifikasi dan memastikan apa-apa yang menjadi concern dan isu mereka akan kita akomodir dalam bentuk perubahan ketentuan. Nah, yang lain-lainnya ya tentu new economy yang lain juga kita akan pastikan ya, misalnya dari sisi digital disruption companies, kemudian company-company yang orientasinya kepada financial technology, yang orientasinya ke data revolution, termasuk pharmaceutical dan healthcare ini juga kita akan kedepankan. Lainnya adalah alternatif energi. Kita tahu juga green investment gitu ya, investasi yang ramah lingkungan, ini juga menjadi tren yang tidak bisa dihindari nih. Makin banyak investor ya yang sadar betul bahwa investasinya tidak hanya melulu ngejar cuan aja nih, Theo, tapi juga mereka ingin peduli gitu. Investasinya ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang dari awal memang berorientasi kepada ramah lingkungan, ramah sosial, dan juga governance yang bagus. Nah, yang lain tentu kita tetap akan mengembangkan market confidence tadi, kemudian alternatif market operators ini kita sedang kembangkan. Jadi kita sudah ditunjuk juga oleh OJK menjadi
penyedia ETP, Electronic Trading Platform, untuk instrumen di luar equity dan debt instrument gitu ya. Nanti kita juga sedang mengajukan proposal ke Bank Sentral, Bank Indonesia, untuk menjadikan bursa menjadi ETP provider juga untuk money market dan falas instrumen. Jadi ke depan silakan teman-teman ada one stop ini nih shopping nih di bursa kita gitu ya. Seluruh instrumen keuangan mudah-mudahan akan tersedia di bursa kita. Yang terakhir tentu produk-produk dan services lainnya tetap akan kita kedepankan. Good news sedikit buat teman-teman, EIPO kalau boleh saya ingatkan ya, Electronic Indonesia Public Offering, untuk memastikan keberpihakan kita kepada retail investor, ini juga sudah efektif berlaku dan akan menjadi mandatori di awal tahun depan. Jadi teman-teman yang selama ini kecewa gitu ya, kalau pas IPO perusahaan bagus nggak kebagian, tahun depan sudah ada kepastian. Certain portion allocated buat retail investors tanpa kecuali. Jadi nggak usah takut bakal kebagian sesuai dengan peminatan pemesanannya. Jadi hal-hal itu yang betul-betul kita akan pastikan berjalan terutama di tahun depan supaya market kita semakin menjadi market yang menarik gitu ya, tidak hanya untuk perusahaan tercatatnya, tapi teman-teman di investor juga menikmati hal ini. Itu mungkin Bro Theo. Wah, seru banget nih. Tadi udah denger ya beberapa industri bocoran ya teman-teman ya. Kalau dari segi investor, ini sebenarnya insightful banget loh yang barusan dikatakan dari segi investor. Bocoran ya. Jangan lupa kita komunitas investor ya teman-teman ya. Jangan lupa. Nah, mungkin nanggung ya Bill, sebentar Bill. Abis ini akan gue serahin ke lo. Nanggung, tadi Pak Hasan sudah senggol sedikit di IPO, ya Pak ya. Boleh Pak dijabarkan sedikit lebih brief lagi ke teman-teman semua di sini biar langsung ngerti, oh IPO tuh gimana sih caranya. Oke, kalau saya sekarang mau mendapatkan atau dapat jatah lah kira-kira ya untuk perusahaan yang baru mau IPO tuh gimana. Jangan begitu kita lihat info ini IPO, buka sekuritas, tiba-tiba udah antri terbang. Kan gitu ya. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, jadi IPO ini memang kan pasar perdana ya. Sebetulnya ini domainnya OJK, karena bursa kan di pasar sekunder. Nah, tapi di dalam ketentuan IPO, kemudian bursa bersama SRO lain, ke P dan ke C itu ditunjuk menjadi penyedia sistem IPO dimaksud. Nah, elektronik IPO itu sebetulnya tidak hanya mengotomasi prosesnya, tapi kalau teman-teman nanti mudah-mudahan sempatkan ya, baca ketentuannya, sebetulnya ada bisnis proses changing yang mendasar juga. Yang pada prinsipnya tujuan akhirnya adalah ingin memastikan ya partisipasi dari semua intermediaries dalam proses IPO. Kemudian yang kedua, yang utama ingin memastikan bahwa investor retail ini terjamin kepastian penjatahannya sesuai dengan tiering yang ada gitu ya, tergantung size dari perusahaan yang IPO. Nah, jadi kalau dulu sebelum ini teman-teman kan kalau mau pesan saham di pasar perdana itu harus datang ke lead underwriter atau grup underwriter-nya. Kalau nanti di IPO seluruh anggota bursa ya, jadi teman-teman nggak perlu pindah ke anggota bursa lainnya, itu dapat menjadi agen penjual untuk proses penawaran pasar perdana. Jadi kalau yang sudah di misalnya boleh saya sebut ya di Indo Premier, ya sudah nanti pesan lewat Indo Premiernya. Demikian juga yang di Mandiri Sekuritas dan seterusnya. Nah kemudian kalau tadi tuh Bro Theo bilang gitu ya, kalau selama ini kayaknya udah hopeless gitu kan, setiap IPO perusahaan bagus kayaknya mendingan nunggu hari pertama itu pun udah keburu terbang gitu ya. Nah kalau nanti tolong tetap semangat gitu, waktu IPO-nya justru manfaatkan kesempatan. Jadi pesan sebanyak-banyaknya boleh, ya, tapi nanti tergantung peminatan kita akan secara proporsionate akan membagikan kepada semua investor secara proporsional sesuai pesanan dan ketersediaan tanpa kecuali. Nah alokasi berapa per sahamnya nanti tergantung size-nya. Makin besar satu size IPO nanti persentasenya makin kecil tapi nilai rupiahnya tentu makin besar. Nah itu yang menarik tuh. Jadi kita ingin memastikan jumlah investor itu yang dari saat hari pertama pasar sekunder sudah banyak duluan.
dan beneran gitu ya, bukan abal-abal gitu, Bro Theo. Jadi investornya betul-betul mewakili dirinya sendiri dan memiliki sahamnya. Nah, harapannya nanti di pasar sekunder harga yang tercipta juga jadi jauh lebih wajar gitu ya, karena sebetulnya pemiliknya sudah dipastikan cukup banyak sejak saat hari pertama dia melantai di bursa. Jadi silahkan tuh manfaatkan IPO yang per 2 Januari nanti sudah akan efektif berlaku. Terima kasih Pak Hasan. Ini kayaknya kondisinya jadi lebih sehat ya, Bill ya? Dengan adanya IPO. Memang tujuannya itu nih, mudah-mudahan ya. Aduh, seru banget. Monggo, Bill. Lebih baik lah ya market kita ya. Agak freeze, bro. Freeze ya. Lagi nunggu Telkom 5G ya, Bill? Ya nih, Telkom 5G gimana? Update-nya Pak Nazir. Oke, mungkin pertanyaan sedikit juga ke Pak Hasan karena tanggung ya. Agak administratif sedikit, Pak, mengenai berita yang marak sekarang mengenai biaya materai. Nah itu kira-kira seperti apa tuh Pak? Karena tadi saya juga di kolom ada yang udah mulai tanya. Aduh, jadi ditanya juga yang ini ya. Iya nih teman-teman, memang mau nggak mau nih di tengah-tengah kondisi yang kondusif gitu ya, tiba-tiba kemarin mungkin teman-teman cukup kaget dan rame kan, karena ada berita yang terkait dengan undang-undang baru ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun ini tentang bea materai. Mungkin saya izin Bro Billy, saya ada klarifikasi jawaban dari sambil saya jawab ya dari DJP. Ini saya share di forum chatnya ya. Siap Pak. Silakan Pak. Oh, ada ini langsungnya. Saya masukkan. Nah ini kebetulan memang cukup cepat nih mereka merespon juga gitu ya. Teman-teman kan sudah cukup banyak diskusinya. Lalu kemarin kelihatannya dari DJP langsung memberikan tanggapan gitu ya, sementara tapi. Nah, saya cerita sedikit. Jadi memang kalau undang-undangnya sendiri, ya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, ya, memang sudah resmi disahkan kan di tanggal 26 Oktober 2020. Lalu, memang undang-undang ini dimaksudkan akan mulai berlaku sejak awal tahun depan, ya, mulai tanggal 1 Januari 2021. Tapi teman-teman sekalian, mungkin saya bacakan ya bunyi undang-undangnya di bagian kedua, pasal 10 ayat 2, memang dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya diatur dalam peraturan menteri. Ya. Jadi praktis sebetulnya belum ada yang pasti terjadi sepanjang PMK-nya belum terbit. Nah, kita kembali ke klarifikasi di DJP, memang dari DJP, Direktur Humasnya sudah jelas-jelas menyatakan gitu ya, bahwa saat ini sedang disusun peraturan pelaksanaannya di tingkat PMK tadi, dan tentu pengenaan bea materai ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal tuh. Yang menarik di poin nomor 3, ada konfirmasi nih bahwa pemerintah dalam hal ini itu betul-betul sedang melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan seluruh otoritas yang berwenang di bidang moneter dan jasa keuangan. Jadi kita sedang dalam pembicaraan intensif juga nih terkait ini ya di OJK Bursa bersama DJP. Nah, tentu ada spirit gitu ya di mana nanti pengaturan ini diharapkan itu tidak bertentangan dengan semangat untuk misi pendalaman pasar kita. Sebetulnya dari klarifikasi saya tanpa bermaksud mendahului, tapi kelihatannya ada harapan nih gitu kan, bahwa perumusan PMK dimaksud nanti mudah-mudahan nih betul-betul mempertimbangkan tentang dorongan pemerintah untuk pendalaman pasar, terutama di pasar keuangan. Nah, sebagai gambaran, kita masih sama-sama menunggu nih peraturan pelaksanaan ini, dan thanks to all of the investor communities nih, yang kemarin responnya sangat reaktif, bahkan ada petisi segala gitu ya, Bro Theo, Bro Billy, more than welcome nih kita. Jadi social media do its miracles again, dan ini langsung ditanggapi positif nih. Jadi kita akan ada pertemuan hari Senin besok dengan teman-teman di DJP bersama seluruh pelaku, dan mudah-mudahan kita akan dapatkan jawaban yang lebih menggembirakan pada titik itu ya.
All in all, kita tunggu sama-sama, dan harapan kita bersama tentu nanti pengaturan pelaksanaan ini tidak menjadi pengaturan yang setback atau negatif terhadap upaya kita untuk terus mendorong pendalaman pasar, terutama teman-teman investor retail ya. Ini yang sedang kita perjuangkan nih, Jo. So, ini ya, cross your fingers, dan bantu kita doa juga ya, mudah-mudahan PMK yang terbit nanti sudah sesuai dengan usulan dari OJK dan Bursa dalam hal ini. Thank you. Wah, terima kasih banyak Pak Hasan. Teman-teman, kita doakan nih perjuangannya. Tapi anyway, teman-teman, kalau kalian memang menjiwai value investor nih ya, teman-teman ya, kita kan komunitas yang mau terus membentuk mental value investor. Sebenarnya biaya materai naik jadi 20.000 pun nggak pusing, teman-teman. Beli sekali, cuekin, pantau-pantau, jual. Ini kalian yang mulai panik-panik nih, teman-teman nih. Berarti kalian belum betul-betul terbentuk ke arah ini, teman-teman nih. Ya, itu tadi tuh, materai kami tak gentar, bener sebenarnya. Gitu ya, Bill ya? Bener banget. Kecuali yang nyicil ya. Kalau nyicil mungkin mikir juga. Ya betul. Yang belinya 1 lot, 2 lot nih, kasihan juga ya Om Billy. Oke, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan. Ini agak ini ya. Tadi soalnya ada tiba dan jadi langsung spontan nanya. Kita sekarang mungkin masuk ke potensi tech company yang mau akan IPO di Indonesia. Nah, menurut pandangan dari bapak-bapak sekalian, mungkin saya akan nanyain ke semuanya gitu ya, perspektif orang kan setiap kita pasti beda-beda. Apakah market Indonesia itu sudah ready dengan IPO dari tech company yang mungkin udah mulai ada perbincangan, Tokopedia, mungkin Gojek katanya juga mau IPO. Apakah market kita ready, Pak? Dan apakah ini menjadi apa ya? Kita sebagai investor Indonesia gitu ya, apakah ini menjadi potensi yang sayang untuk dikeluarkan untuk kita invest sama-sama sana? Gitu mungkin dari Pak Pandu duluan. Ya, mungkin ini juga pertanyaan yang bagus sekali karena memang pertanyaan ini juga tergantung dari sisi mengedukasi para investor, dan investor bukan investor retail, malah investor profesional nih yang kerja di dana pensiun, asuransi, atau fund manager. Bagaimana sih menilai suatu Tokopedia atau suatu Gojek? Nah, kenapa Amerika menjadi atraktif? Karena di Amerika mereka sudah sangat terbiasa untuk forward looking, untuk melihat bagaimana sebaiknya semacam valuasi. Nah, di Indonesia ini memang ini salah satu challenge dan juga kesempatan adalah bagaimana untuk menilai suatu Tokopedia. Nah, pertanyaannya simple nih. Apakah Alibaba, SoftBank, Temasek yang baru masuk di value 8 billion, mereka ngerti nggak sih cara valuasi? Mungkin itu salah satu tuh. Apakah dengan itu sebagai macam anchoring? Satu. Kenapa? Karena ini ada FOMO-nya juga. Ada FOMO-FOMO-nya, ada takutnya juga. Bener nggak nih saya masuk, ntar saya kalau disalahin, wah itu gimana? Ya kan? Itu human nature lah. Bahwa even in a fund manager, mereka jujur takut salah di sini. Ya kan? Nah, jadi ini salah satu memang challenge how to value suatu perusahaan e-commerce. Dan di Indonesia memang belum ada presiden. Makanya kayak ada spek atau seperti ini, mereka bisa lihat, ya speknya value segini, ya saya ikut value segitu. Nah, itu juga salah satu ya nih. Dan yang kedua adalah bagaimana analis nanti memvalue semacam perusahaan seperti ini. Sebenarnya kan kalau fundamentalnya sebenarnya cara terbaiknya adalah discounted cash flow. Tapi analis nggak suka discounted cash flow. Kenapa? Karena selalu dibilang, sebenarnya secara teknis itu yang paling benar. Tapi itu karena banyak hal-hal yang dibuka-buka di mana mereka bilang bisa di-argue. Jadi cara yang paling mudah biasanya comparable analysis. Comparable-nya adalah bagaimana? Di-compare lah dengan C, di-compare lah dengan Mercado Libre, di-compare lah dengan Alibaba dan segalanya. Terus mereka bilang, ya mungkin EV revenue 2023 berapa kali, ya kan? Price to earning 2024 berapa kali, ya itu value-nya. Karena mereka harus melihat comparable. Karena dengan comparable mereka selalu bilang, ya saya nggak salah-salah banget. Inilah salah satu caranya untuk melihat analisa suatu perusahaan yang dimana earnings per hari ini belum ada dari sisi price to earnings. Karena mau nggak mau kan orang nanti will come back to price to earnings sebagai salah satu measurement. Dan jangan lupa bahwa perusahaan-perusahaan ini semua adalah high growth companies, ya kan? Jadi all people have to be always 12 to 24 months ahead untuk melihat perusahaan-perusahaan seperti ini. Jadi mungkin salah satu challenge terbesar menurut saya adalah educational, public education kepada, to be honest, professional investor kita.
fund manager kita, gimana kita ngelihat. Dari situ baru retail investor yang ikut, menurut saya. Nah, di sini nih mungkin nanti yang selama 4-6 bulan ke depan kita harus banyak melakukan educational, how to value e-commerce company, how to you value Gojek. Karena Gojek juga kalau Anda lihat sebenarnya bukan ride sharing loh. Mungkin paling besar Gojek maksudnya adalah food delivery, fintech-nya, logistiknya, baru orangnya. Karena kan selama sejak COVID terakhir kan lebih banyak kalian order makanan, pesen makanan, ngebayar pakai GoPay, GoFood, atau misalnya GoSend. Malah mungkin jarang sekali menggunakan Gojek, karena takut keluar. So the business of Gojek itself has changed a lot. Nah itu juga salah satu education yang harus dilakukan kepada analis gitu loh. Kurang lebih gitulah Mas. Sorry agak sedikit lebih detail, tapi memang at the end is about educating the investor bagaimana memvalue perusahaan-perusahaan seperti ini. Oke. Menarik banget. Mungkin kita akan bahas lebih dalam valuasi dari perusahaan itu sendiri, Pak. Oke, mungkin sebelumnya masuk ke Nazir dulu. Yes, Bill. Ya, gimana kira-kira kondisi Indonesia ready belum bro dengan IPO tech company ini 2021? Saya nyamain jawaban aja. Nah, tapi sebenarnya memang I think Indonesia is sebenarnya secara GDP growth, terus secara memang semua key verticals yang masih in the growing pace. Jadi sebenarnya memang ke arah depan untuk akhirnya current unicorn untuk akhirnya acquiring more market share, revenue share itu masih banyak banget ini area to conquer-nya gitu loh. Jadi sebenarnya I think those kind of thing can be satu hal yang ngasih kita semua kayak percayaan diri bahwa memang Indonesia punya tech ecosystem, current players, current unicorns, current someone yang emang udah being value and at some level itu mereka punya future of growth tuh lumayan panjang. Tapi memang gara-gara ada some horizon of exit private investors yang emang harus liquid in the next 2 or 3 years or even 4 years, mungkin memang kita bakal lihat moment of exit ya, apakah itu IPO atau M&A. Apakah itu ke IPO atau M&A, I think it's coming back to all the all the founders and ecosystem punya call, karena sebenarnya tadi kalau udah dibilang, I think ada low rate policy charges, terus juga sebenarnya udah lumayan friendly environment, harusnya kayak gitu-gitu lebih ngasih satu hal yang lebih ke lebih baik untuk akhirnya masuk ke bursa saham Indonesia gitu kan. Terus juga sekarang pricing-nya lebih bagus gitu kan. Terus juga banyak banget sekarang kalau kalian lihat the latest investment news yang private tambah gede-gede gitu kan. Terus juga mereka untuk exit juga lebih besar. Jadi sebenarnya banyak banget yang memang kondisinya ngebuat pasar private tech funding ini lebih liquid gitu kan. Kita lihat banyak banget sekarang private equity global udah invest di Indonesia gitu kan. Terus juga belum corporate VCs kayak Telkomsel, BCA, Sinarmas, you name it lah, semua udah punya their own venture arm untuk akhirnya bisa pushing this kind of things even more further gitu loh. Kalau misalnya majority of tech conglomeration aja Indonesian conglomeration group aja udah punya forward looking kayak gitu, kenapa yang retail atau mungkin berbagai macam institutional investors belum terlalu believe. Nah, itu juga kita harus lebih forward looking ya tadi kalau Pak Pandu. Jadi memang posisinya luckily semua yang berhubungan sama comparable companies dan juga multiple forward revenue yang dilakuin oleh berbagai macam leader market leader di luar sana juga lebih bagus. Jadi mungkin itu ngasih Indonesia punya investors kepercayaan diri lebih baik gitu kan. Terus juga I think startup udah banyak yang mature, jadi mereka thinking about exiting, apakah itu IPO atau getting acquired gitu kan. Terus juga I think sekarang posisinya yang berhubungan dengan something yang kejadian di India mungkin juga bisa jadi
presiden juga buat beberapa Indonesia punya, mungkin menimbang lah apakah ini market mau ke arah IPO atau M&A gitu kan. Mungkin bisa lihat di beberapa market yang lebih develop, even further kayak India. Mungkin I think sekarang company acquisition for the past 2 or 3 years is reaching 200-250% gitu loh. Karena memang a lot of unicorns itu try to acquiring more smaller apa namanya startup gitu loh. Kayak Gojek aja kalau nggak salah, I think for the past 2 or 3 years acquiring 11 to 12 startups gitu loh. Jadi kita mulai lihat memang yang agak early, mungkin raising series A, series B, mereka bakal get acquired by Indonesian unicorns, atau mungkin someone who wanted to go to Indonesia for trying out the market. Tapi ya memang yang lebih besar masih mereka cari liquidity yang lebih possible, apa gitu, dual listing, atau mungkin mereka bakal lihat SPAC sebagai something yang mereka bisa exit. Jadi sebenarnya I think ya ini opportunity datang semua, kita tinggal menyambut dan inilah berharap yang terbaik. Satu hal yang bagus ya. Iya, cuan tiket lah. Next cuan. Cuma sebenarnya lucu ya, ini insight yang baru juga dari Nazir dan Pak Pandu tadi. Bagaimana nanti ketika ini happening, professional investor akan dilematis. Kayak Pak Pandu bilang tadi, ini hal baru yang nggak mungkin mereka nggak melangkah ke sana, tapi melangkah ke sana patokannya juga belum ada yang pasti. Makanya tadi ujung-ujungnya mungkin pakai comparable itu. Jadi ini tahun depan menarik nih. Mungkin kalau untuk investor individu kayak kita, biarkan yang profesional melangkah dulu, ya kan? Kita amatin, kita pelajarin, baru kita melangkah ya, Bill. Betul. Mungkin dengar perspektif dari Pak Hasan nih, kayaknya menarik nih. Pasti punya perspektif tersendiri nih. Kira-kira ini sesuatu yang bagus nggak, Pak? Karena gini, banyak teman-teman kita yang sama investor bilang, oh Tokopedia IPO, wah ini kayaknya bisa all in nih. Wah gila. Banyak banget kan, all in. Kira-kira gimana nih Pak Hasan? Ya tadi udah banyak banget sebetulnya Chief Pandu, Nazir ya. Apa yang masih ini ya? Paling statement Billy terakhir nih, kalau value investing kan nggak boleh gitu kan. All in atau enggaknya tergantung market price compare to value gitu ya. Jadi nanti silakan aja, pada saatnya tentu valuasi tetap dikedepankan. Hanya memang ada challenge gitu, tantangan tadi Pak Pandu sudah betul-betul memberikan awareness gitu ya. Mungkin tidak semudah seperti conventional listed companies yang lain gitu ya, untuk valuasi yang lebih precise-nya. Jadi mudah-mudahan kita belajar sama-sama nanti. Kalau manfaat saya kira sudah banyak tadi disinggung oleh Pak Pandu, oleh Nazir gitu ya. Saya mungkin ingin dari sisi bursanya tentu kita nggak bisa enggak nih, mesti nyiapin diri gitu ya, untuk lebih siap lagi menyambut kehadiran new economy, terutama pada unicorns fintech yang kelihatannya, betul kata Nazir tadi ya, salah satu moment of exit-nya itu way out-nya tentu menjadi listed company atau IPO. Nah, kita berharap juga seluruh existing investors tetap akan stay for longer time gitu ya setelah IPO-nya. Nah, di kita sebetulnya kalau teman-teman ingat ya, dari sisi infrastructure sebetulnya sekarang kita sudah menambahkan juga sebenarnya kan papan khusus terkait dengan acceleration board. Hanya ini memang untuk startup fintech companies gitu. Jadi yang kecil-kecil sebetulnya sarananya sudah kita buatkan nih. Di samping mereka bisa menghuni papan yang sudah ada sebelumnya ya, papan utama maupun papan pengembangan. Nah, untuk unicorns ini memang sangat unik kalau kita lihat nih, misalnya top 4 biggest unicorns yang ada di kita, memang kalau kita urutkan nih, berdasarkan valuasi terakhir yang tersedia datanya, itu mereka kalau diurutkan akan menjadi calon penghuni IDX 30 kita gitu, in terms of market capitalization ya. Jadi belum 4 ini akan menjadi, bahkan 2 diantaranya potentially akan menjadi top 10 biggest company compare to other listed companies, existing listed companies, dan 2 lainnya tetap ada di urutan top 30 ini gitu ya. Jadi betul-betul size-nya besar nih Billy. Nah, salah satu way out-nya tadi Pak Pandu menceritakan kemungkinan dual listing gitu ya. Kita juga senang banget kalau bursa kita tetap menjadi preferensi, selain karena pertimbangan-pertimbangan lain, terutama tingkat kedalaman pasarnya, kemungkinan mungkin harus berbagi
dengan pencatatan secara dual listing di bursa yang lainnya. Nah, kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya kami sudah nih sekarang sedang menyiapkan perubahan-perubahan peraturan untuk mengadres concern dan keinginan dari teman-teman di unicorns fintech company ini, yang kita harapkan akan menarik gitu ya buat mereka, sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan IPO dan listing di bursa kita. Terutama merelaksasi pengaturan yang membatasi kemungkinan mereka untuk menghuni papan utama gitu ya, karena valuasinya sangat besar, tapi karena nature of bisnis strateginya, kemudian mungkin mereka saat ini tidak bisa menghuni papan utama gitu kalau berdasarkan existing regulation kita, tapi nanti akan kita relaksasi dengan sendirinya. Dan yang kedua, kita juga ingin memastikan kepentingan yang berimbang antara founders dan control shareholders-nya di satu sisi, kemudian di sisi lain tadi sudah disinggung, kita juga ingin memastikan perlindungan kepada public investors ya, supaya teman-teman investor sebelum waktunya sudah lebih siap dalam katakanlah menilai dan menetapkan apakah berminat untuk ikut bergabung atau all in tadi gitu pada saat big fintech unicorns companies ini listed di bursa kita. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat pengaturan itu akan kita terbitkan. Gila, gokil-gokil. Persiapan bursa untuk menyambut ini benar-benar gak main-main. Ini totalitas banget loh. Keren banget, Pak. Wah, Bill. Next, lo ada pertanyaan apa? Kalau enggak, gue mau langsung kepo secara spontan. Gue tiba-tiba mau kepo secara spontan. Lo ada pertanyaan? Enggak, belum. Oke. Nah, saya mau lanjut lagi ke Pak Pandu. Pak, tadi kan Bapak udah bilang ya Pak ya, kalau kita ngomongin masalah valuasi tech company, segala macam, kayak indikator kayak PE aja tadi udah nggak bisa kepake karena earnings-nya belum ada gitu ya. Pak, ada nggak tips awam nih untuk kita, nanti kalau tiba-tiba ada IPO dari tech companies, kira-kira apa yang kita bisa lihat Pak dari tech companies tersebut? Karena menilai perusahaan konvensional dengan buka laporan keuangan sekarang dengan tech company otomatis beda. Kalau sekarang simple banget. Cari perusahaan yang mana? Yang otomatis jangan yang rugi dulu, tinggal lihat yang profit. Kalau udah tech companies, buka 10 laporan keuangan, mana yang profit? Nggak ada yang profit. Semuanya masih burn rate misalnya. Nah, Pak, ada nggak masukan-masukan secara awam gitu ya, untuk kita bisa melihat, oh ini the prospect tech companies nih, oh ini yang oke-nya gitu loh. Jadi mungkin lihat bagaimana dari sisi growth. Kita mungkin contoh, mungkin dongeng Tokopedia deh, kita dongeng aja ya. Jadi saya kan juga nggak begitu tahu informasi Tokopedia. Jadi misalnya saya disuruh nilai Tokopedia. Jadi saya bakal ngelihat secara garis besar berapa banyak sih orang berubah dari online ke offline. Jadi offline ke online perubahan. Persentase off online dari sisi seluruh commerce di Indonesia berapa? Kalau nggak salah sekarang 3%. Tapi kalau misalnya di Cina itu mungkin sudah nyampe 15%, di Amerika 25%. Jadi semakin besar ini, ya pasti growth-nya makin tinggi. Itu satu. Kedua, seberapa banyak sih pemain yang bakal ada di sini? Ya mungkin di Amerika ada 2 atau 3, Cina ada 2 atau 3, ya mungkin di Indonesia 2 atau 3, dan mungkin ini salah satunya Tokopedia. Kan kurang lebih lah. Ini main bodoh-bodohan ya Mas ya, saya hanya mainnya bodoh-bodohan aja. Iya Pak. Terus ketiga, ada nggak sih barrier to entry dari bisnis ini? Ya semakin mereka besar, orang akan stuck. Karena dulu jangan lupa, the first 5 years di perusahaan e-commerce itu kan sebenarnya ada trust deficit, saya bahasanya sebut, karena orang belum percaya. Makanya orang selalu pakai cash on delivery. Sekarang menurut saya, sekarang udah ada trust surplus. Kenapa? Karena orang sudah berani bayar pakai OVO untuk membayar transaksi di Tokopedia. Jadi dari sisi fraud atau apapun mengecil. Jadi ya sekarang mungkin 90% transaksi di online e-commerce tuh sekarang adalah cashless. Tidak lagi menggunakan COD, semuanya menggunakan payment kredit atau semakin banyak menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay dan segala macam. Oke. Nah, terus karena ini garis besar ya Mas ya. Terus ini bodoh-bodohan lagi. Berapa sih combine di Cina? Cina nih kita lihat karena paling dekat sama kita antara Alibaba, JD sama mungkin Tencent. Ya, kalau itu mereka mungkin combine market cap 1,5 triliun. Ekonominya dibanding kita berapa? 15 kali, 10 kali. Ya, itu tinggal kita bagi. Ya mungkin seharusnya potensinya di Indonesia segini.
Gitulah. Kurang lebih gitulah, ini garis besar, habis itu ya pakai revenue. Sorry, ini anak saya baru masuk, jadi ya inilah kalau kerja work from home. Dan nanti mungkin salah satu tren yang harus dilihat adalah apakah take rate-nya naik. Di Indonesia sekarang kan paling rendah, ya kan relatively. Tapi kalau bisa balik ke 8%, 10% seperti luar negeri, itu upside yang sangat besar. Karena itu flow through-nya sangat cepat. Where's mommy? Oke. Halo, Nak. Oke, terima kasih Pak Pandu. Oke, Bill, sebenarnya ini logik banget ya. Tapi kalau Pak Pandu yang ngomong pun gue baru ngeh, Bill. Benar. Dan Iya, ini sorry. menurut ini banget relate menurut gua. Dan gini, kalau kita sebagai value investor kan kita selalu melihat satu fundamental bagus, kedua kita selalu melakukan valuasi. Nah, mungkin terkait dengan fundamental bagus ini pertanyaan spontan lagi gitu. Kira-kira perusahaan startup atau tech company seperti apa sih Pak yang dinilai ini masuk yang fundamentalnya bagus, Pak? Supaya buat gambaran kita nih yang ibarat orang awam apalagi di new industry. Ya menurut saya kalau di Indonesia, kalau misalnya ngeliat ini market, Anda harus hanya bisa ngelihat beberapa. Satu yang paling besar ya e-commerce. Dan habis itu nanti payment dari sisi fintech. Karena itu dua yang bakal paling besar menurut saya. E-commerce itu sangat penting karena flow. Orang bakal datang, masuk, dari situ mereka bisa transaksi. Macam-macam transaksinya. Ya kan? Jadi kayak Amazon itu kan udah satu ekonomi. Kalau Anda lihat sendiri, satu Amazon tuh udah sama flow yang ada di dalam tuh hampir sama setengah dari GDP Indonesia. Itu salah satu contoh. Sorry semua. Ini kalau udah ada anak nih begini nih. Jadi itulah kurang lebih, sorry, e-commerce yang paling menarik lah. I see. Mungkin bisa disambung sama Mas Nazir Arifin. Ya ini kan sudah berpengalaman sekali menilai satu startup gitu, atau tech company. Kira-kira apa sih Bro Nazir yang membuat perusahaan menarik gitu secara fundamental yang harus kita lihat kalau kita mau invest? Oke. I think sebenarnya memang kalau memang kita lihat secara makro dan lain-lain ya teman-teman mungkin juga bisa banyak cari sebenarnya apa sih emerging vertical atau emerging current industri yang lagi growth gitu kan, karena sebenarnya juga sekarang yang bingungnya tuh Indonesia and Southeast Asia tuh semua sectors itu leading gitu kan, apalagi sekarang within the pandemic punya issue itu dari mulai e-commerce harus lumayan jadi tahu gitu loh, kayak posisinya ini mulai dalamin lagi sebenarnya tiap vertical itu apa sih kuncinya gitu kan, kayak tadi Pak Pandu bilang Gojek sebenarnya apa, the key activity-nya, e-commerce juga sebenarnya apa, apakah lebih ke arah apa bedanya e-commerce sama marketplace, apa bedanya marketplace sama direct to consumers, terus juga transport and food, cari tahu sebenarnya ini apa namanya apa aja yang dikerjain, terus juga belum lagi soal apa namanya online media yang juga terlalu apa sekarang tailwinds-nya heboh banget di pandemic ini gitu kan, online media cari tahu sebenarnya how the advertising is making money, how the gaming industry is making money, gaming apa aja, siapa pemainnya, what will be the key metrics. Nah itu juga perlu diketahuin kayak sebenarnya ini dari masing-masing sektor ini sebenarnya apa sih key metrics-nya yang kita harus evaluate gitu kan, karena metrics-nya juga lumayan lucu-lucu dan macam-macam gitu kan, emang kita bisa lihat gitu kan. Terus juga mungkin kalau misalnya masuk ke financial technology sebenarnya harus bisa ngebedain ini sebenarnya fintech jenis apa dan spesies apa gitu kan, mana yang payment, mana yang sebenarnya online lending, mana yang sebenarnya main di insurance, mana yang main di investing. Belum lagi sekarang upstick fundingnya buat health tech sama edtech juga lebih heboh. Sebenarnya mereka tuh jualannya apa sih? Kenapa semua pemainnya sekarang jual gratis gitu? Duitnya dari mana? Nah itu juga kita harus mulai tuh start evaluating, karena sebenarnya kalau kalian cari banyak banget informasi yang abundance lah information, coba mulai cek S1-nya Nasdaq, mungkin company-company yang di Indonesia apa sih yang lumayan sama gitu kan. I think e-commerce mungkin one thing, tapi mungkin cari yang lebih pengen tahu yang lebih unik ya cari sebenarnya comparable company-nya apa, lihat their S1 karena itu lengkap banget, mau nyari sebenarnya apa yang mereka lakuin gitu kan. Terus juga memang kita lihat as
as a company yang udah reaching late stage growth, kayak mungkin series C ke atas, series B ke atas, the companies structure itu udah allowing us as a investors or anyone itu untuk akhirnya calculate what will be the future value gitu kan, karena sebenarnya there exactly no revenue yang mau dilakuin gitu kan. Oke, tadi bilang bakar-bakaran, tapi for majority of major late stage startup tuh udah tahu mereka ngebakar $1 bakal jadi berapa gitu loh. Jadi it's actually something yang memang kita juga harus tahu what will be the idea beyond it gitu kan. Dan memang posisinya apakah masih punya room to grow-nya masih panjang atau enggak. Jadi memang sekarang mungkin kita cek-cek lah banyak yang S1 analysis, atau mungkin kita lumayan cek-cek, atau mungkin udah lumayan main-main, coba-coba sedikit-sedikit gitu kan di another public stock yang memang posisinya main di luar, tapi memang posisinya memang as a fundamental, each business punya their own role of games, mereka punya certain capacity yang memang dilaluin. Terus juga kita lihat sebenarnya banyak cases yang emang ngebuat IPO company juga mereka, I think mungkin sekarang lagi heboh kali ya sekarang karena sebenarnya offline ke online, tapi before 2018, 2019 itu banyak yang emang company-company yang IPO yang akhirnya mereka kena price cut gitu, kayak Spotify, kayak WeWork yang heboh banget dulu kan akhirnya nggak jadi listing dan lain-lain. Kita cari tahu tuh sebenarnya kenapa gitu kan, apa yang mereka mainin gitu kan, akhirnya tiba-tiba jadi lucu kayak gitu kan. Makanya kita coba mulai lihat-lihat, cek-cek sebenarnya memang fundamental value-nya emang bagus atau enggak gitu kan. Gitu sih, dan memang posisinya yang 2020 ini mereka punya rata-rata yang forward multiples-nya. Forward multiples sekarang udah lumayan heboh di US. Rata-rata mungkin high growth company yang di atas 30%, 40% itu multiple-nya udah di atas 25x, 27, 28. Jadi memang heboh gitu loh. Jadi posisinya apakah kita bisa mulai menerima logika seperti itu, apalagi kalau misalnya teman-teman tadi dengerin soal spek. Nah, itu spek juga lebih creatures yang lebih membingungkan lagi gitu, karena munculnya baru-baru they're raising blank check companies untuk acquiring or merging with other companies without anything yang mereka udah laluin before gitu loh. Even spek kalian cek punyanya social capital atau punya yang Bridgewater punya Tokobi dan lain-lain juga nggak ada financial statement dan lain-lain, itu lebih membingungkan gitu kan. Jadi tapi cari tahu sebenarnya what will be the logic behind it. Semakin kita lihat lagi, oh kayak gini, oh tambah seru ya, oh tambah takut ya, gitu. Enggak, tapi ya mulai I think spend more time untuk liatin juga all the tech activity and tech news out there, so we know exactly what will be happening in Indonesia for the next future sih gitu. Oke. Thank you banget, Zir. Thank you banget, Pak Pandu. Ini jawaban rich banget ya, Bill. Dari tadi gue nangkep poinnya, tapi otak gue pun terus lagi berusaha mencerna nih. Gue rasa satu solusi yang pasti adalah next year, mungkin di first quarter, kita udah harus bikin kelas khusus mengedukasi as bridging ke tech companies. Jangan sampai IPO, tapi bekal edukasinya belum ada, Bill. Dan kita udah punya 2 narasumber gokil. Yang mungkin nanti kita bisa buat wadah edukasinya dulu sebelum mereka berperang gitu, ibaratnya sebelum mereka terjun. Halo nak, sebelum mereka terjun ke invest ke tech company. Gimana menurut lo, Bill? Seru banget. Makanya kayak mungkin beberapa teman-teman yang hari ini katanya nggak bisa ikut, gua rasa nyesel banget sih. Ini kita benar-benar bisa dapetin banyak hal buat tahun 2021 dan gua sendiri pun banyak belajar banget. Gokil. Fix sih, kita akan buat kelasnya sih. Bahkan sebetulnya kita punya lot of questions, tapi waktunya pun nggak cukup, Teh. Mungkin last question kali ya, Teh? Ya, mungkin nanti last question, dan mungkin abis ini kita berdua bisa ngomongin tentang tanggal kelas tech ya, Bill, tahun depan. Gue rasa butuh banget deh. Gue bener-bener terpanggil, gue nggak pengen lihat begitu nanti banyak opsi tech companies mana yang harus diinvest, tapi semua orang bener-bener zonk. Ujung-ujungnya news driven lagi, gue nggak mau gitu. Mungkin kita bisa bridging next year. Hope so ya, hope so. Oke, last question aja sebelum Q&A. Nah ini mungkin enteng ya, ini udah enteng, tenang teman-teman ya, yang udah berasap kepalanya nih kita entengin. Mungkin simpel aja, tips yang harus kita siapkan diri kita sebagai investor di 2021 dari perspektif masing-masing speaker. Nggak perlu panjang, simple juga nggak apa-apa.
praktikal, awam, terserah. Mungkin gitu ya, Bil ya? Dan kita bisa Q&A sebentar, habis itu foto bersama. Silakan mulai dari Pak Hasan dulu, boleh Pak? Iya nih, sebetulnya saya nggak ahlinya karena saya jadi di sisi satunya ya, yang nyiapin warungnya nih. Tapi mungkin among others gitu ya, teman-teman kan teori investasinya kayaknya udah hatam gitu kan, buku-buku Ben Graham dan yang lain-lain kayaknya jadi bagian dari teman sebelum tidur gitu kan. Nah, tapi saya pengen deh nitip dikit nih buat teman-teman ya, Theo, Billy, dan teman-teman di Cafe Meet Stocks. Menurut saya sebelum kita lewatkan tahun ini nih, memasuki 2021, coba deh refleksi banget gitu ya, karena tahun ini nih tahun yang luar biasa nih. Banyak saya kira pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman semua di investor nih. Ya, kalau dulu mungkin kita refleksi balik ya, awal-awal masa pandemi itu gimana fear dan kepanikan itu benar-benar jadi judul yang rata gitu ya di semua media maupun di kalangan investor. Tapi look what happened gitu kan. Setelah berlalu rasanya mungkin penyesalan yang ada gitu ya. Nah, jadi jangan lewatkan tuh refleksi tahun ini supaya ini dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Saya sebetulnya pengen teman-teman coba lihat grafik deh gitu ya. Perjalanan indeks kita, indeks bursa kita, komposit indeks saja deh gitu ya. 10-20 tahun ke belakang itu sebetulnya story-nya kurang lebih sama kok. Ada masa-masa boom, ada masa-masa bust gitu ya, ada masa-masa bullish, ada masa-masa bearish. Tapi salah satu mungkin filosofi yang sering dibilang oleh ekonom, oleh analis, yang sebetulnya jangan diikuti kalau menurut saya gitu ya. Dan ini kalau nggak salah jadi nasihat juga dari Peter Lynch. Kalau ada orang bilang bahwa kali ini kondisinya berbeda gitu ya. Resesi dan krisisnya nih lain banget nih bro. Ini bakal menuju ke end of the world gitu ya. Nah itu jangan didengerin deh gitu ya. Karena sebetulnya kita sudah berulang-ulang nih ngalamin naik turunnya pasar yang sudah turun demikian dalam, rasanya juga pada saatnya akan recover dengan sendirinya. Tapi tentu dengan, karena ini value investor club gitu ya, tentu dengan cermat memilih winning sector, winning companies, yang teman-teman tahu persis di setiap kondisi krisis, karena beda-beda krisisnya, dia akan keluar lebih cepat sebagai winners gitu ya, compare to others. Nah itu aja mungkin yang saya titipkan, jadi jangan kecepatan ke tahun depan, tahun ini nih harus dinikmati gitu, karena mungkin kejadian langka, yang betul-betul harus kita jadikan pelajaran, sehingga di tahun-tahun depan, kalaupun ada kejadian yang luar biasa, seperti yang kita alami tahun ini, teman-teman tahu persis apa yang harus dilakukan gitu ya, nggak terlalu terpengaruh pom-pom dan yang nakut-nakutin gitu ya. Mungkin itu Theo, Billy dari saya ya. Di luar yang lainnya gitu, silakan. Terima kasih Pak Hasan. Tuh teman-teman denger ya, kita dari bulan April loh udah ngajakin invest bareng-bareng. Masih banyak yang nungguin market crash. Ujung-ujungnya gigit jari kan? Mungkin nanti kalau punya pengalaman kayak gini lagi, kita udah hafal ya. Kalau sampai market crash, masuk. Dengan company yang kita tahu jelas, dia akan survive, dia akan stabil, dan mungkin dia akan jadi winning company as Pak Hasan said ya. Nanti begitu kelar, dia mungkin akan bisa maju duluan. Mungkin kita langsung lanjut ke Bro Nazir, Bill. Kalau ada spontanitas yang mau lu selipkan, enggak? Cukup, oke. Bro Nazir, silakan Bro. Memang tadi ngikut apa kata Pak Hasan, karena memang kalau misalnya kita lihat private funding, private fundraising environment is really strong, dan yang namanya fundraising dan investing is a momentum, dan momentumnya global, so bakal terus menggelinding bagai bola ubi, bola salju. Dan memang kita pikir memang parallel for growth with other countries, karena semuanya juga it's a bouncing back, dan bouncing back semuanya juga akhirnya semuanya shifting ke online in the respective manner yang kita belum pernah lihat sebelumnya gitu kan. Jadi teman-teman akhirnya di sini juga dituntut untuk akhirnya tahu lebih dalam, karena sebenarnya
when it comes to apa sih trendingnya, apa sebenarnya ke depannya, nggak ada yang pernah juga melewati corona ini, sehingga semuanya harus lebih sadar dan mawas diri sebenarnya apa yang emang kejadian di luar sana mungkin bisa terjadi juga di Indonesia. I think the vaccine is actually one of the apa namanya great healing buat kita, tapi juga ingat bahwa emang the pandemic ini ngebuat Indonesia and banyak banget developing countries itu nge-skip developing apa namanya years gitu loh. Jadi semua yang berhubungan sama teknologi, adoption, penetration rate itu makin kencang gitu loh. Jadi emang kita bakal lihat strong momentum, apalagi Telkomsel terus ada untuk semuanya memakai data yang lebih baik ya. Dan I think apa namanya, a lot of things coming in, 5G is coming, so yeah, I think everyone will see and be amazed with what things that will come to Indonesia lah. Nice. Thank you, Bro Nazir. Telkom Jaya, benar-benar. LKM ya itu kode ya? Oh bukan teman-teman ya, ingat. Lihat perusahaannya kan, sensitif banget deh sama nama emiten, heran. Mungkin untuk penutup dari Pak Pandu, kemudian kita bisa Q&A bentar kali ya, Bil ya? Ya mungkin dari saya nih kan, ini semua investor, teman-teman investor. Pertama selalu stick to fundamental. Itu paling susah, karena banyakan juga sekarang kalau ada momentum, orang main beli aja. Karena beli gampang, kan saya selalu belajar, tapi untuk bisa jual untung tuh susah. Jadi itu yang nomor 2 poinnya. Anda juga harus belajar sabar. Kesabaran itu is the toughest thing to do, ya kan? Bagaimana Anda bisa maksudnya tahu bahwa ini kapan saya perlu jual. And always the question you have to ask, sebenarnya where else can I put my money? Itu pertanyaan tuh. Ya contoh Telkom deh, kan kebetulan ada Telkom. Right? Telkom fundamentalnya seharusnya bagus, karena apalagi dengan orang berubah offline ke online. Ya kalau Anda membeli partially equity dari suatu perusahaan, Anda sebagai owner. Nah, apakah Anda melihat sekarang kalau Anda harus bilang saya mau jual, Anda mau taruh kemana? Apakah cash? Cash kan sebenarnya negatif. For sure, saya berani bilang 5 tahun ke depan, you will actually lose money putting money in cash. Jadi pertanyaannya adalah, where else would you put that money? Makanya kalau Telkom, fundamental for now memang ini yang bagus, kelihatan dari price to earnings-nya, growth-nya pun insya Allah juga bagus, apalagi dengan ya kan BUMN sekarang juga sangat jelas mau diarahkan kemana, ya kan di luar akhlaknya ya. Tapi keinginannya untuk membuat BUMN, Telkom sebagai salah satu pemain digital besar itu ya menurut saya cukup jelas di situ ya. Itu yang mungkin harus selalu dipikir teman-teman, apalagi kepada yang ingin bahasanya cuan. Kalau saya bilang jangan cuan short term, kalau bisa cuannya permanen, ya kan. Yang itu yang paling enak. Jadi dari situ you always have to think not just the buying, there's also the art of just waiting. The art of waiting is probably more difficult than buying gitulah. Kurang lebih itu aja dari saya. Thank you so much Pak Pandu. Teman-teman, akhirnya ada orang yang ngomong gini, kalian kalau gue yang ngomong udah sampai berbusa ya, ulang-ulang, tetep aja nggak dengerin. Tuh, dengar, the art of waiting. Jangan pikirin cuan gede di depan, tapi gimana caranya kita bisa investasi di pasar saham konsisten, kalau bisa lifetime. Dan, selalu pertanyakan diri kalian, hari ini udah cuan ya? Kalau gue jual, taruh di mana lagi uangnya? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Kalau kalian belum kepikiran dan abis itu untung jadi cash atau kalian tarik buat jajan-jajan, sama aja teman-teman ya. Jadi, wow, saya ada kelegaan pribadi Pak setelah mendengar Bapak ngomong kayak gitu. Tersampaikan ya, Bil ya? Ada yang menyuarakan isi hati kita gitu ya. Curcol hari Minggu. Oke, mungkin thank you banget buat Pak Pandu, Pak Hasan Fauzi, dan Bro Nazir. Kita minta izin untuk Q&A sekitar 10 menit kali ya, Bil? 10 menit. Mungkin teman-teman yang mau terkait tadi dengan pembicaraan kita, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat, dan mungkin sama mau tanya ke siapa. Gitu. Ya. Ayo. Monggo. Kemarin di grup banyak nih pertanyaan. Nih, sampai sini belum ada yang nanya. Oh, tuh pada grateful Bapak-bapak hari ini bisa datang. Kapan kelas tek? Nanti tahun depan. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Mumpung loh.
jarang-jarang deh bener kedatangan Pak Hasan Fauzi, Bro Nazir, dan Pak Pandu. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Kevin. Silakan, Bill. Pak Pandu, ya menurut Bapak kalau perusahaan teknologi naik terus, ada kemungkinan nggak bakal mengulangi kesalahan waktu krisis ekonomi.com tahun 2000? Nah, gimana Pak Pandu? Ini agak beda ya kalau kita ngomong krisis tuh tergantung kan macam-macam. Jadi kita udah mengalami krisis corona, krisis teknologi ini berbeda dengan tahun 2000 menurut saya. Pada saat itu maybe it was way too early, orang dapat dengan hype-nya, jadi naiknya memang terlalu kencang dibandingkan fundamental. Saya punya pendapat beda dengan itu. Menurut saya the big crisis will not coming dari sisi bagaimana teknologi perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk masih naik, karena menurut saya ini irreversible trend lah, perubahan dari offline ke online ini irreversible. Dan COVID ini sebenarnya membuat ini jauh lebih cepat lagi pergerakannya. Yang harus dipikir, kita kan sekarang masih mikirnya ya udah e-commerce, tapi yang Anda harus pikir bagaimana behavior manusia ini akan berubah ekosistem ekonomi. Jadi saya ngasih contoh deh, contoh seperti traveling. Traveling itu bagaimana nanti ke depan? Bagaimana naik pesawat? Itu pun juga akan berubah. Saya malah bilang kayak roket Tesla yang lagi dibuat itu, di mana Anda bisa hyper jam dari satu kota ke kota lain dalam waktu 30 menit. Misalnya Anda bisa dari Indonesia ke LA dalam waktu 1 jam. Itu kan luar biasa pemikiran yang dari Tesla itu mungkin orang memikirnya ke sana karena nggak mau terlalu berdekatan dengan orang gitu loh. Jadi menurut saya pemikirannya malah kita harus berani challenge the norm dari pemikiran. You have to think differently, dan Anda harus melihat saham-saham mana yang sekarang Anda punya yang may no longer be there as a company dalam waktu 5-10 tahun dari sekarang. Itu yang mungkin harus dipikirin tuh. Dan mana perusahaan-perusahaan baru ini bisa ngerubah itu. Jadi mungkin saya mikirnya mungkin lebih outside the box, because I think technology is changing the way the game is being played. Nah, sekarang pertanyaannya adalah which perusahaan-perusahaan yang may no longer exist 10 years from now. Itu yang menurut saya kekhawatiran dan juga kesempatan yang ada, gitu loh. Jadi itu aja sih kepada teman-teman, karena you have to selalu challenge your thinking di sini. Karena Anda, to be honest, all of you are very lucky, in a way, karena you are facing, this is a great change happening, baik di global economy, di Indonesia ekonomi, di mana semua value itu lagi berubah. All economic value berubah. Jadi Anda harus melihat the LQ45 pun bisa berubah dalam waktu 5-7 tahun ke depan. Gitu loh. Oke. Jawaban yang clear banget menurut saya dari Pak Pandu ya. Langsung next question aja, Teh. Lu ada pilih pertanyaan? Karena tadi gue lihat ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya udah dijawab sih tadi. Oke. Pak Pandu tuh gayanya asik ya. Kalau pikir berat dibawain enteng. Jangan berat-berat, hidup tuh udah berat, Mas Theo, kita banyak keberatan, mendingan yang kayak gini-gini, apalagi kalau mikirin gimana mau jadi cuan tuh, yang enteng-enteng aja, karena you can make better decision kalau otaknya enteng. Tuh teman-teman, tersampaikan lagi si hati kita kan, ini kalau grup biasa udah kepanjangan Pak, bahasa kita selalu bilang, mikir jangan. Kita ngomongin saham apa ngomongin yang lain sih di sini? Semua Pak, semua. Oh gitu. Ada ngomong sedikit. Ya, komunitas kita semua Pak, kalau bisa. Iya benar. Aduh. Benar. Apa nih best question akal ditembak Nazir 50 GB? Bill, kita mau nanya apa, Bill? Pertanyaan buat Nazir nih kayaknya nih. Pak Nazir, depannya investment Telkom paling menjanjikan. Mungkin pertanyaan Anthony ini nih ada terkait sama 5G masalahnya. Gimana Nazir? Gimana apanya nih? Intinya mungkin. Jadi ini gue bakal umumin tanggal 5G keluarnya kapan ya? Nggak bercanda lah. Udah siap-siap ya. Nggak sebenarnya I think currently 5G is a apa namanya quantum leap for every countries yang terutama penetrasinya lumayan dalam di mobile, kayak kita lihat di South Korea dan lain-lain, bahwa memang posisinya banyak banget ngasih kemudahan-kemudahan yang sebelumnya kita belum pernah lihat, bukan cuma buat consumer market tapi juga buat enterprise, karena sebenarnya I think sekarang kalau misalnya kita lihat all the manufacturing, robotic environment, self-driving car gitu-gitu is actually semuanya
supported by 5G gitu kan. Kedepannya gimana? I think Telkom Indonesia, Telkomsel, and any subsidiary sekarang heavily investing in the tech ecosystem and tech product. Kalau teman-teman lihat sekarang company-company kayak Telkomsel juga double investing into broader market, nggak cuma B2C tapi juga B2B gitu kan. Sekarang kita lihat karena B2B is something yang emang will be becoming the next growth variable di Indonesia. Kan. Apalagi kalau main B2B kan sebenarnya profit marginnya gross marginnya lebih tinggi lah daripada main-main yang berhubungan sama legacy business ya, dan lain-lain. Makanya kita lihat memang data and analytics, M2M and hardware, enterprise solution, entertainment and media will be becoming the investment team of Telkom Group and Telkomsel, dan memang investment arm of the group juga banyak banget. Ada yang dari investment, ada yang venture fund, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu sih mungkin. Ini pertanyaan formalitas untuk mendapatkan 50 giga ya? Gimana? Kan yang penting keren, biar dapat suntikan 50 giga. Gimana, Teh? Lo dengan yang menarik nggak yang bisa di ini? Belum. Nah, tapi ini ada pertanyaan juga untuk Pak Hasan nih, dari Boni. Paling bawah sih, gue buka langsung paling bawah. Dia pertanyaannya lebih ke ini sih. Bursa Efek itu ada target sendiri nggak untuk melantai tahun depan berapa banyak perusahaan, maksudnya gitu ya? Mungkin kalau kita penasaran, Bill, bisa nggak ya, Bill, kita nanya sebenarnya, gambaran kapitalisasi market kita sekarang berapa sih? 2019 kuartal 4 kan IHSG 6.400, Pak. Dengan belum nambah investor dan perusahaan IPO sebanyak ini. Kalau boleh diawamkan, menurut Pak Hasan, kira-kira aja, Pak, sebenarnya kapitalisasi market kita tuh bisa dikatakan udah reach berapa sih, Pak, dalam kondisi seperti ini? Bisa nggak tuh, Pak, digambarkan? Ya, memang market cap kita kan kemarin sejalan dengan naik turunnya harga saham, terus ada beberapa newly listed companies ya, IPO baru. Awal tahun itu udah di 7.200-an tuh. Kemudian sempat turun ke angka-angka di sekitar 5.000-an triliun ya. Dan per hari kemarin sebetulnya kita sudah balik lagi ke angka sekitar 7.100-an triliun, Theo. Kalau kita lihat CAGR gitu ya, compounded growth-nya annually di 10 tahun terakhir itu masih sekitaran 8-10% tuh growth dari market cap di pasar kita. Nah, saya sama Pak Pandu sudah juga bikin target medium term target ya, 5 years plan. Jadi by the end of 2025 kita pengen sudah lebih dari 10.000 triliun gitu ya untuk market cap size-nya kita. Tentu kita pengen jauh lebih cepat dari itu, tapi kita lihat situasinya. Tadi kalau pertanyaan tahun depan kira-kira target perusahaan tercatat baru, IPO baru berapa? Memang sayangnya waktu bikin budget planning ke tahun depan itu kita masih belum di saat-saat seperti hari ini gitu ya. Jadi kami ngambil asumsi yang cukup moderate waktu itu sehingga angka IPO targetnya sekitar 40 perusahaan baru. Tapi tentu kita pengen dari tahun ke tahun tercipta lagi gitu ya pencapaian baru untuk sebanyak-banyaknya perusahaan baru yang tercatat dan berkualitas. For your info, tahun ini kita sudah per hari ini sudah 50 ya newly listed companies, new IPOs, dan remaining 17 still on our pipelines. Jadi mudah-mudahan yang berdasarkan angka buku kuartal 3 itu akan paling lambat di Januari itu akan ada 50 ditambah 17. Jadi mudah-mudahan 67 IPO sebetulnya yang berdasarkan masuknya permohonan di tahun ini. Tahun depan 40, tapi kita pengen tren 3 tahun terakhir kan luar biasa ya. 2 tahun lalu 57 itu highest ever, rekor sejak swastanisasi bursa. Tahun kemarin 2019 55 IPO. Tahun ini 50 so far, ada 17 in the pipelines. Dan kita selalu jadi the highest among other ASEAN exchanges gitu ya, in term of IPOs number.
Nah, tahun depan mudah-mudahan angka minimal sama bisa kita capai ya, Theo. Mohon doanya ya, teman-teman. Oke, thank you Pak Hasan. Teman-teman ini gokil loh. Makin kebongkar, kalian sadar gak? Kita harus makin mengapresiasi bursa, teman-teman ya. Di balik Thank you. di balik kecuanan kalian di tahun ini nih, ada bursa yang put best effort loh teman-teman untuk fasilitasi even ke tahun-tahun depan semuanya nih, Pak Hasan, Pak Pandu, dan tim bursa semuanya. So teman-teman, saya rasa kita harus harus makin ya teman-teman ya, belajar mengapresiasi bursa. Minimal kalau yang belum follow IDX, follow lah semuanya sekarang teman-teman ya. Biar tahu perkembangannya ya Bill ya. Karena banyak banget yang direncanakan ke depannya. Ini bagus nih, Theo, Billy. Biasanya teman-teman investor tuh ingat kita kalau lagi rugi tuh. Pas cuan lupa deh. harus diingetin Pak, emang Pak. Dia bilang, love you. Oke, kemudian apa lagi, Bill? Mungkin kita pick satu pertanyaan terakhir ya. Boleh. Katanya gue nge-freeze ya, Bill? Masih gue nggak gue? Nge-freeze. Oh, nge-freeze. Coba ya. Mungkin ini pertanyaan menarik sih dari Ricky Surya. Pertanyaannya ke siapa ya mungkin ya? Mungkin ke Pak Pandu kali ya. Ketika perusahaan tech IPO atau mungkin ke Nazir, karena gue nggak tahu nih pertanyaan ditujukan ke siapa. Mungkin ya atau Pak Hasan juga monggo boleh dijawab. Ya, ketika perusahaan tech IPO untuk karyawan yang memiliki IOP sebelum IPO, apakah terkonversi jadi saham yang terdaftar di pasar saham atau dalam bentuk berbeda? Untuk ESOP ya, Mas? Iya, ESOP. Seharusnya teknis ini nggak ada bedanya dengan perusahaan biasa juga. Kalau memang udah ada ESOP program, biasanya saham yang sudah berubah menjadi konversi saham biasa itu nanti masuk di situ. Kan biasanya kan selalu nanti ada penjelasan berapa persen saham bagian dari employee stock option atau segala pada saat registrasi. Jadi ntar kalau dibaca Anda bisa lihat berapa persen yang seharusnya dialokasikan kepada karyawan atau key employees. Jadi nanti Anda sebagai pemegang saham publik juga udah tahu berapa persen kemungkinan dilusi 2-3 tahun ke depan, karena itu kan bagian program biasa lah. Dan itu bukan hanya perusahaan teknologi, ada perusahaan-perusahaan lain juga menggunakan ESOP atau MSOP biasanya sebagai suatu program untuk menjaga key employee. Atau Pak Hasan mungkin ada tambahan di sini. Bagaimana Pak Hasan? Ya betul tadi, saya kira udah betul tuh. Oke, udah cukup clear ya, Bro Ricky ya yang nanya. Dari Mekari nih yang nanya ya, kalau nggak salah ya. Oke, Teh, gimana? Kita close? Cukup kali ya teman-teman ya, ini kita sudah diberikan waktu sama para speakers, udah berapa jam ini? 1 jam 20 menit ya, bahkan waktu anaknya Pak Pandu kita ambil ya kayaknya, di jam 20 menit di sini ya. So, mungkin saya mewakili teman-teman Cafe Meet Stocks dan tim Cafe Meet Stocks semuanya mengucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya untuk Pak Hasan Fauzi sebagai selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia yang terus mikirin pengembangan nih teman-teman. Jadi kalau nanti ada pengembangan, jangan lupa, nih Pak Hasan Fauzi nih berkontribusi besar di dalam sana. Kemudian buat Bro Nazir juga, thank you banget. Tahun depan kalau gathering ada Bro Nazir lagi, kita kirim gelas ya. Berarti udah 3 kali. Kemudian Pak Pandu, Pak benar-benar terima kasih banyak Pak. Insightful sekali semuanya dari berbagai angle. Mohon minta waktunya 2-3 menit untuk foto, boleh Pak? Boleh, monggo. Nah, sekalian saya nyelip aja, mumpung lagi ada orang-orang bursa ya. Teman-teman kita doa sama-sama. Semoga tahun depan ketika komunitas kita sudah nyampe 1.500 atau 2.000 orang yang eksklusif, ada kesempatan kita gathering kalau bisa di gedung bursa. Amin. Amin. Kode ya Pak, nggak ada salahnya kode ya Pak. Boleh banget. Siapa tahu ya 1.000 komunitas Cafe Meet Stocks datang semua ke bursa gathering. Oh, sekalian kita apresiasi teman-teman bawa kue ya. Jangan lupa. Sekarang kita foto dulu kali ya. Baik. Berlima dulu katanya. Oh, berlima dulu? Oh, itu nanti mungkin sama teman-teman lain juga. Ya, boleh. Teman-teman, matiin dulu ya, teman-teman. Sorry. Kita foto berlima dulu, terus nanti langsung foto rame-rame ya. Kan Ferli nggak mungkin mau bantu foto ya? Ya, iya, bentar ya.
Barang saja yang nyangkut. Tunggu ya. Oke. Oke, senyum semuanya. Oke. Ada yang nyala nih, bentar ya. Tunggu. Semua maksud Verlin 5 orang dulu, teman-teman. Matiin dulu ya. Mungkin karena ada kata semua, Ver. Oke, senyum ya. 1, 2. Oke, 1, 2. Bentar, tunggu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Thank you. Teman-teman yang lain boleh nyala kameranya. Oh iya, untuk Pak Hasan, Bro Nazir, dan Pak Pandu, nanti Pak kalau tiba-tiba besok atau lusa ada kiriman kue imut-imut, mohon dinikmati Pak, itu kue imut-imut dari tim kami Minstox, Pak. Siap. Siap, thank you. Kebetulan kita berdua harus yang imut-imut, Pak Pandu, kuenya udah nggak bisa yang besar ya, Pak. Iya. Pas, berarti pas. Oke, senyum semuanya. Oke ya, 1, 2, 3. Sebentar, jeda. Oke, tahan ya. Ada 4 halaman soalnya. Oke. Keren. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Theo, Billy, Have a good teman-teman weekend. di Have a good Coffee Sunday Mates. semua. Jaga kesehatan. Thank you, Pak Pandu. Thank you, Mas Stay safe. Nazir. Thank you semua. Thank you Pak Stay Hasan, Pak safe, Pandu. everyone. Ya Pak, terima kasih. Bye. Makasih semua. Kak Amalia juga terima kasih. Bye-bye. Thank you, Amalia. Salam buat semuanya ya. Saya izin live ya. Ya, bye. Thank you. And Take Thanks care. Bro Theo, Bro Billy, Perlin, Bye. teman-teman Cafe Mistok yang tercinta. bye semua ya. See you ya.